Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali bersama Hendarto Story di pembahasan tema 8 subtema 2 pembelajaran 3 lengkap dengan kunci jawaban. Teman-teman, mari simak bersama. Hari itu Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di sebuah mall dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Pagi
hingga perguruan tinggi di Yogyakarta. Oleh karena itu, orang dari daerah lain bahkan dari mancanegara datang ke Yogyakarta untuk belajar. Tahukah kamu perguruan tinggi Yogyakarta yang sangat terkenal? Perguruan tinggi yang sangat terkenal di Yogyakarta adalah Universitas Gadjah Mada yang disingkat dengan UGM. Selain UGM, masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta, seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak orang yang bekerja sebagai dosen dan guru. Bagaimana karakteristik pelajar di Yogyakarta? Saat ini, daerah Yogyakarta sudah dihuni oleh banyak suku bangsa di Indonesia, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, serta etnis Tionghoa. Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang belajar di Yogyakarta beragam. Di sekolah, setiap pelajar harus menghormati keragaman karakteristik, di antaranya mau berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya. Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal. Para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup rukun. Manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan adalah karunia Tuhan. Perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Sebagai contoh, saat di lingkungan tempat tinggal mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun harus ikut serta dalam bekerja bakti. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Apakah gambar di atas menunjukkan karakteristik? Apakah gambar di atas menunjukkan keragaman karakteristik? Apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Tuliskan pendapatmu di kolom yang ada di bawah. Iya, mereka beragam. Kemudian mereka berdiskusi.
mereka pulang ke Keraton Mataram. Kang, hari ini aku sudah melaksanakan tugasku dengan baik. Apa besok Kakang masih memerlukan bantuanku? Tanya Ki Kertipejo pada Ki Sapawira. Jika kau tak keberatan, maukah kau memandikannya sekali lagi? Aku masih demam, sedangkan gajah itu harus dimandikan setiap hari, jawab Ki Sapawira. Baik Kang, aku tidak keberatan. Toh gajah itu sangat penurut, jadi aku tak kesulitan saat memandikannya, kata Ki Kertipejo. Terima kasih Kerti, lusa aku pasti sudah sembuh. Kau akan bebas dari tugas ini, kata Ki Sapawira. Keesokan harinya Ki Kertipejo menjemput Kiai Dwi Pangga. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, tapi sepertinya tak akan bertambah deras. Di sungai Ki Kertipejo bimbang karena dilihatnya air sungai sedang surut. Wah, airnya dangkal sekali. Mana bisa gajah ini berendam? Aku sendiri saja tak bisa, apalagi gajah yang besar, pikirnya dalam hati. Gajah gendut, kita cari sungai yang lain saja. Sungai ini dangkal, kau tak akan bisa berendam di sini. Ki Kertipejo menuntun Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai. Di situ air tampak tinggi dan aliran juga cukup deras. Nah, di sini sepertinya lebih asik. Ayo sana masuk, berendamlah. Aku akan menggosok punggungmu dengan daun kelapa ini, kata Ki Kertipejo sambil memukul pantat Kiai Dwi Pangga. Sambil memandikan Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejo berpikir dalam hati, sebaiknya aku beritahu Kakang untuk memandikan gajahnya di sini. Di sini airnya lebih dalam, arusnya juga cukup deras. Aneh, kok selama ini Kanjeng Sultan Agung tak tahu keberadaan sungai ini ya? Saat ia sibuk berbicara sendiri, tiba-tiba dari arah hulu datanglah banjir bandang yang sangat besar. Banjir itu datang dengan sangat cepat. Ki Kertipejo dan Kiai Dwi Pangga bahkan tak menyadarinya. Dalam sekejap mereka terhempas dan terbawa arus. Tolong, tolong, teriak Ki Kertipejo. Tapi tak ada yang mendengar. Sungguh menyedihkan nasib Ki Kertipejo dan Kiai Dwi Pangga. Mereka terseret arus dan hanyut sampai ke Laut Selatan. Sungguh sangat disayangkan, mereka binasa dalam keganasan dari banjir bandang itu. Ki Kertipejo tak tahu bahwa selama ini Sultan Agung memang melarang para abdinya memandikan gajah di hilir sungai, karena ia tahu bahaya bisa datang sewaktu-waktu di sana. Ki Sapawira berduka, ia sangat sedih karena kehilangan adik ipar dan gajah kesayangannya. Untuk mengenang kejadian itu, Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Kali berarti sungai, Gajah Wong berarti gajah dan orang. Kali Gajah Wong ini terletak di sebelah timur kota Yogyakarta. Setelah kita menyimak bacaan tentang Kali Gajah Wong, kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks cerita tersebut. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Tokohnya adalah Ki Sapawira, Kiai Dwi Pangga, Ki Kertipejo, dan Sultan Agung. Pertanyaan yang kedua, adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita? Siapakah tokoh itu? Protagonis, tokoh yang baik, Ki Sapawira, dan Ki Kertipejo. Tokoh antagonis, tidak ada.
Terima kasih teman-teman telah menyimak pembahasan tema 8 subtema 2 pembelajaran 3 ini lengkap dengan kunci jawabannya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan mengerti. Bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya lengkap dengan kunci jawaban. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.